Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Uding SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Di video kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Video ini saya berperan sebagai seorang observer atau pengamat yang akan melakukan observasi atau pengamatan proses coaching antara coach dan coaching. Bertindak sebagai coach adalah rekan saya, Bapak Mil Adi Kriyaditama, dan bertindak sebagai coachee rekan saya juga, Ibu Aulia Rahmawati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Poding. Gimana nih kabarnya Pak Dikri ini, sehat? Alhamdulillah sehat, Poding. Poding gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Oke Pak Dikri, jadi kita sebelum memulai proses coachingnya, di sini saya sebagai observer atau pengamat yang akan mengamati atau melihat proses coaching yang akan Bapak eh, lakukan dengan coaching nanti ya Pak ya. Baik, Pak. Baik Pak Dikri, sebelum Bapak mulai percakapannya, ada beberapa hal dulu yang ingin saya sampaikan nih Pak, terkait dengan rubrik penilaian dan juga eh, proses observasi saya ketika Bapak melaksanakan proses coaching. Jadi gini Pak, yang menjadi rubrik penilaian untuk acuan saya itu adalah Bapak itu dalam proses percakapan nanti itu diharapkan itu sudah memiliki proses, sudah menerapkan prinsip sebagai seorang coach ya Pak ya, itu ada 3. Yang pertama ada kemitraan, dan juga yang kedua ada proses kreatif, dan juga yang ketiga ada memaksimalkan potensi. Nah, selain itu tentunya juga Bapak memiliki kompetensi inti sebagai seorang coach nih Pak ya, yang sudah familiar lah, yang meliputi presence itu atau kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, dan juga yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Pak, saya juga berharap nih Pak, nanti dalam proses percakapan coaching nanti, Bapak itu bisa menerapkan alur TIRTA ya Pak ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu kira-kira Pak yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana Pak, bisa dipahami ya? Bisa, Pak, bisa. Oke Bapak, sebelum Bapak mulai nih proses coachingnya, ada sedikit pertanyaan nih Pak yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Boleh ya Pak ya, nanya Pak ya? Boleh, Pak, boleh. Baik Pak. Jadi gini Pak, yang pertama, dalam proses coaching nanti, kompetensi coaching mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti Pak? Baik, dalam coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi inti, seluruh kompetensi inti dari kegiatan coaching tersebut seperti kehadiran penuh ya atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Berarti Bapak ingin mengembangkan ketiganya Pak ya? Betul, Pak. Ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya? Nah, Pak, eh, luar biasa sekali ini Pak ya. Kompetensinya tiga-tiganya yang ingin Bapak kembangkan. Nah, kira-kira nih Pak, dari ketiga kompetensi inti yang eh, ingin Bapak kembangkan itu, kompetensi yang mana nih Pak, yang spesifik, salah satu atau duanya gitu ya, yang ingin Bapak kembangkan lebih dalam gitu dalam proses nanti Pak? Untuk secara spesifik, saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena menurut saya masih kurang ya di situ. Jadi saya ingin terus belajar dan dikembangkan lagi untuk kompetensi inti yang tadi itu, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, berarti yang secara spesifiknya Bapak akan mengembangkan yang mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya? Betul, Pak, betul. Oke Pak, terakhir nih Pak nih, perihal indikator ketercapaian nih Pak. Nah, kira-kira
ketika nanti Bapak melaksanakan coaching dan nanti dengan coaching, tolak ukurnya itu bagaimana nih Pak terkait dengan indikator ketercapaian Bapak dalam prosesnya nanti? Maksudnya seperti ini. Indikator keberhasilan proses coaching Bapak itu dengan coachingnya itu dapat dilihat dari mana gitu Pak? Baik, Pak. Untuk indikator capaian proses coaching nanti, saya akan menerapkan indikator pencapaian yaitu diantaranya proses dari kegiatan coaching saya, alurnya itu sesuai dengan alur Tirta. Ada T-nya itu menyampaikan tujuan, kemudian topik, dan tujuan dari pembicaraannya, kemudian ada identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Kemudian setelah itu indikator capaian yang lain bahwa coach nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri melalui kegiatan proses coaching ini. Demikian, Pak. Oh, baik, berarti indikatornya yang saya tangkap ada dua nih Pak ya. Yang pertama adalah Itu, Pak. Pak, dalam proses nanti bisa menerapkan proses alur Tirtan ya Pak ya, proses coachingnya Pak ya. Betul, Dan Pak. yang kedua, Betul. si coachingnya nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang coaching alami. Begitu ya Pak, kurang lebih ya Pak ya. Betul, Pak. Betul. Oke Pak Dikris, semoga dari indikator yang Bapak sampaikan tadi bisa tercapai ya Pak ya dalam proses percakapannya. Amin, Pak. Hanya itu Pak yang ingin saya tanyakan. Setelah ini Bapak silahkan bisa memulai percakapan dengan coachingnya. Dan saya berharap semoga proses coaching ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Bapak tentukan tadi. Sudah siap Pak? Baik. Siap, Pak. Siap, Baik, insya Allah. baik. Kalau sudah siap, silahkan dimulai proses coachingnya Pak. Saya akhiri sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Udin. Baik, sama-sama Pak. Terus. Assalamualaikum Pak Dikri, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Aul. Alhamdulillah baik. Bu Aul, apa kabarnya nih, Bu Aul? Alhamdulillah baik Pak Dikri. Ini Pak Dikri, Alhamdulillah. ada waktu nggak nih buat ngobrol? Oh, ada. Pasti ada dong kalau buat Bu Aul. Ada apa nih? Ada Oke, terima apa yang kasih akan Pak. dibicarakan nih, Bu Aul nih? Iya, jadi gini, Pak, saya ini mengalami apa ya? Kalau dibilang share burnout, apa ya burnout tuh ya? Jadi pokoknya saya rasanya pusing banget ngelihat anak-anak tuh ya, Mm-mm. sampah. Jadi budaya kelas yang bersih tuh agak kurang gitu loh Pak di kelas saya tuh. Hmm, Gimana ya Pak ya solusinya gitu? baik. Jadi, Bu Aul sedang merasakan keresahan ya terkait dengan masalah menjaga kebersihan atau masalah sampah di kelas ya, Bu Aul ya. Iya betul sekali Pak. Baik, Bu Aul, sebelum kita lanjutkan diskusi kita kali ini, alangkah baiknya kita tentukan dulu nih, kira-kira tujuan dari diskusi ini apa yang diharapkan, yang diinginkan oleh Bu Aul dari diskusi kita. Iya jadi gini Pak, saya tuh pengen anak-anak itu punya kesadaran diri untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas, apalagi lingkungan sekolah ya semuanya gitu tuh. Itu jadi pengen punya kesadaran diri gitu loh terhadap lingkungan sekitarnya gitu. Baik, jadi Bu Aul ingin dari diskusi kita ini ya, Bu Aul mendapatkan solusi dari permasalahan terkait dengan masalah kebersihan, masalah lingkungan di kelas, di mana anak-anak nanti bisa tumbuh yang namanya kesadaran diri untuk sama-sama menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan di kelasnya gitu. Begitu ya, Bu Aul ya. Iya betul sekali Pak. Bu Aul, Bu Aul ngajar kelas berapa? Kalau saya ngajar dari kelas 10 sampai 11, tapi sekarang saya jadi wali kelas 10, Pak. Nah, ini kelas 10 sekarang ini karena peralihan dari SMP ke SMA ya, kesadaran dirinya itu agak kurang, tanggung jawabnya juga kurang gitu terhadap menjaga lingkungannya. Baik, kelas 10 ya, Bu Aul ya. Iya, betul, Nah, Pak. baik, Bu Aul, apa di kelas Bu Aul, di kelas
10 ini ada jadwal piket. Nah, itu kalau di kelas saya sudah ada jadwal piket, cuma memang dalam kesadarannya itu yang belum bisa nampak bahwa kalau dia itu piket hari ini gitu. Nah, itu piket tuh harus disuruh, harus diworo-woro dulu gitu. Barulah mereka sadar harus piket. Itu pun kadang menghindar juga loh, Pak. Kalau dia waktunya piket malah dia menghindar-menghindar gitu. Dia pura-pura Baik, enggak kok enggak piket gitu. Padahal udah ditempel loh, Pak, gitu. Saya tuh kesel kayak gitu tuh. Gimana sih nih anak-anak nih udah SMA masih aja kayak anak kecil gitu tuh. Padahal kan udah ditempel juga gitu. Dan baik. kenyamanan juga kan untuk mereka gitu. Betul, betul, Baul. Jadi sudah ada piket nih, tapi anak-anak masih belum timbul kesadaran dirinya dalam menjaga lingkungan kelas. Nah, kemudian Bu Aul, apa di kelas ada alat kebersihan? Ada alat kebersihan kok. Banyak, Kemudian Pak. banyak alat kebersihan tersedia ya, Bu Aul ya. Tersedia. Baik. Kemudian Bu Aul, di kelas tersebut bingung saya. Gini nih, ntar dulu. Nanti dikat aja ya. Ngembanginnya kemana nih? Dikat ya, Ngembanginnya dikat kemana? aja ya. Ntar dulu ya, mikir dulu, Iya, mikir nanti dulu. tapi bisa kan ngekatnya kan? Bisa, Jadi bisa. nanti Pak Jadi Dikrinya katanya nanya nih, Eh, menurut Bu Aul, kesadaran seperti apa gitu yang diharapkan Bu Aul? Gitu, kesadaran diri pada sesuatu yang seperti apa yang diharapkan Bu Aul. Nanti saya jawab tuh. Contohnya begini Pak, ketika waktunya piket atau bahkan tidak waktu piket gitu tuh. Anak-anak tanpa disuruh ngelihat sampah aja langsung megang sapu dibersihin. Kan gitu kan? iya. Ya Iya, kan? Pak. Bentuk kesadarannya gitu kayak gimana. Terus tanggung jawab kalau memang ada jadwalnya kan. Kalau nanti saya jawabnya gitu tuh. Terus udah tuh. Menurut Bu Aul gitu tuh. Ada di level berapa nih anak-anak kesadaran dirinya? Nanti gue jawab kan tuh. Ada kalau dari Pak Dikrinya bilang gitu. Kalau dari level 1 sampai 10 kira-kira di level berapa nih? Kayaknya Pak cuma level 4 doang deh Pak. Nah, dari level 4 ini Bu Aul kira-kira pengen menaikkan ekspektasinya menaikkan ke berapa gitu. Nanti kan gue jawab tuh, pengennya sih naik ke level 8 sih Pak gitu. Oke, ke level 8. Caranya bagaimana? Itu kan rencana aksi tuh, Nah, ya. ya Solusinya kan? apa itu? Iya itu caranya gue rasa nanti. Itu inget nggak? Inget Oh, oke, nggak oke, oke, apa oke. tadi yang ditanya pertama? Ya, yang pertama kesadaran Kesadaran diri diri. seperti Ya, ya. apa yang diharapkan Baul ya. Nanti guanya lupa jawabnya Oke. apa ini. Ngajarin lu guanya lupa malah. Nah, ini nih. Kalau mendadak kayak gini nih. Baik, lanjut ya. Lanjut nggak, Bu? Iya, mau sholat asar. Balik Oh ya, guanya. buru aja nih. Yuk, baik. Baik, selanjutnya Bu Aul. Menurut Bu Aul, kesadaran diri yang seperti apa yang diinginkan oleh Bu Aul yang itu ada dalam diri siswa atau murid Bu Aul? Iya, jadi yang saya harapkan itu sebenarnya ya, kesadaran diri itu pada anak itu jadi gini, kalau misalnya memang dia ada di jadwal piketnya gitu tuh, ya tanggung jawab dong gitu tuh. Tanpa kita mau Betul, betul. woro-woro, ayo piket hari ini siapa gitu. Nah, itu kan nggak harus kan. Jadi motivasi internal yang ada gitu. Kemudian kalaupun memang itu bukan jadwal piketnya, kayak menghapus papan tulis aja gitu tuh. Nah, Mm-mm. harusnya kan tanpa disuruh guru udah masuk, dia baru baru ngapus papan tulis itu pun kalau diingetin. Nah, kalau nggak diingetin, menang baik mah gagak baik kan gitu. Nah, ini yang jadi Betul. permasalahan saya. Padahal harapan saya mereka itu udah mulai bertanggung jawab atas kebersihan dan kenyamanan kelasnya gitu. Baik, baik, Tanpa betul, disuruh ya. betul. Azan dulu Bu Aul, kedengeran nggak di situ? Iya Kedengeran? kedengeran. Di sini juga lagi azan. Makanya sebelah saya buka takut ditiup dajal kupingnya. Mau di stop dulu apa lanjut? Lanjut aja lanjut. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau rekam nggak tapi? Rekam, rekam, rekam. Allah nggak maklum, Pak Pak. Rekam Dikri nggak? tahu nggak? Allah nggak Pak maklum. Dikri kayak diintimidasi sama kocinya tahu. Iya, Iya gak sih Pak iya Udin? benar. Amatin coba Makanya ini, amatin. Kayak ketakutan maka- gitu. makanya ini terlalu tinggi coachingnya daripada Iya, coaching. iya Pak. Lo mau bisa Aduh. aja. Gua aja sama aja masih belajar.
Terus ya, Malah kita yang dikoci sama koci, bukan coach ya. bunyi ngekek aja nih. Kalau Bu Anita tahu nih ngekek ini. Kedengeran nggak suaranya di sini? 10 menit lagi Pak Enggak. yang ininya rekaman. Nggak. Oh iya, iya, Oh iya iya. 10 Ayo menit lanjut lagi. ya. Oh iya tuh Baik. 40 menit tuh. Yuk lanjut. Oke, yuk. Baik, Bu Aul. Jadi kesadaran diri yang diinginkan oleh Bu Aul yang terdapat pada murid itu mereka itu ada tanggung jawab ya untuk menjaga lingkungan Betul atau sekali itu. menjaga kebersihan di kelasnya gitu tanpa harus disuruh, tanpa harus diworo-woro ya seperti itu ya Bu Aul ya. Nah, sekarang Bu Aul, menurut Bu Aul dari skala 1 sampai 10 kesadaran diri tersebut kira-kira ada pada angka berapa Bu Aul? Nah, kalau saya pikir sih mereka hanya ada di level 4 ya Pak ya. Karena memang harus disuruh terus gitu. Nah, sekarang selanjutnya Bu Aul ingin meningkatkan level kesadaran diri tersebut pada angka berapa Bu Aul? Nah, kalau dari 1 sampai 10 sih saya pengen di level 8 kali ya. Nah, karena memang saya butuh mereka yang punya tanggung jawab ya, kalau lupa-lupa sedikit nggak apa-apa, tapi setidaknya harus ada tanggung jawab lah gitu di level 8 lah Pak gitu. Jadi akan meningkatkan level kesadaran diri murid itu dari angka 4 menjadi angka 8 ya Bu Aul ya. Betul sekali Pak. Nah, sekarang menurut Bu Aul, apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Bu Aul untuk meningkatkan level tersebut? Nah, ini dia saya tuh pengennya eh, eh, membuat kesepakatan kelasnya itu yang benar-benar rinci ya Pak ya, dengan konsekuensinya sesuai dengan apa yang mereka sepakati gitu. Kemudian yang kedua adalah saya, gue lupa apa ya tadi solusinya. Apa tuh Pak Dikri? Gue lupa. Selain kesepakatan. Ntar dipotong aja ya, maaf ya, gue lupa. Hah? Reward ya, Jangan reward lah Pak. penghargaan. Enggak, jangan. Oh ini, memberi lomba kebersihan kelas ya. Oh, lomba-lomba. Iya, kebersihan kelas dengan bekerja sama dengan ini gitu deh, kesiswaan. Itu kali ya. Ya udah ulang ya. Oke, Udah tuh oke. ya ceritanya. Kira-kira, udah ya gue jawab ya. Oke. Nah, itu dia Pak. Inginnya sih saya membuat kesepakatan kelasnya yang benar-benar spesifik ya Pak ya. Kemudian eh, memberikan konsekuensi yang telah mereka sepakati sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat gitu. Sehingga Baik. ada win-win solution antara kita sebagai pendidik dan mereka sebagai siswa gitu. Kemudian mungkin perlu kali ya diadakan lomba kebersihan kelas gitu, sehingga Iya. eh, mereka bisa termotivasi juga kan gitu. Dan lomba Mm-mm. kebersihan kelas ini jangan dilakukan hanya annual gitu, tapi enggak cuma setahun sekali, tapi setiap bulan gitu, setiap apa gitu ya. Memang ada reward sih, nggak ini ya, nggak baik ya kalau reward itu, cuma memang salah satu untuk memotivasi itu diantaranya yaitu dengan cara adanya lomba itu kali ya Pak. Nah, dengan Betul, betul, betul. kesepakatan kelas, kemudian ada konsekuensi dari kesepakatan kelasnya, kemudian bisa dilakukan lomba dari apa namanya, kebersihan kelas gitu Pak. Baik. Baik, Bu Aul. Sama satu lagi Pak, Dan apa tuh, Bu Aul? memberikan ini kali ya, duta 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 kebersihan kelas Oh gitu. iya. Baik, Bu Aul. Tadi Bu Aul akan melakukan yaitu membuat kesepakatan kelas yang secara detail, dibuat konsekuensi yang jelas. Kemudian juga Bu Aul akan mengusulkan kegiatan lomba kebersihan kelas dan juga akan membuat eh, program duta kebersihan kelas ya, Bu Aul. Nah, Bu Iya Aul, betul sekali Pak. dari yang tadi disampaikan terkait rencana Bu Aul ke depannya, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Aul untuk melaksanakan itu semua, Bu Aul? Oke, yang bisa membantu saya mungkin untuk kesepakatan ya pasti antar murid ya, semuanya Betul. berperan gitu, terlibat. Kemudian untuk lomba kebersihan kelas mungkin nanti kita akan melibatkan
dari pembina OSIS mungkin ya, agar Mm-mm. setiap bulannya adakan program lomba kebersihan kelas. Kalau untuk Baik, duta, mungkin nanti saya akan berdayakan dari kelas saya sendiri mungkin ya gitu. Jadi setiap program wali kelasnya nanti saya akan buat untuk mungkin di semester ini di bulan depan nanti akan saya berikan pengumuman bahwa kita akan diadakan gitu duta kebersihan kelas dari kelas ini gitu. Dan itu ada rubrik penilaian juga gitu. Yang dinilai adalah betul, bla bla betul. bla bla. Nah, sehingga mereka termotivasi juga gitu. Baik, Bu Aul. Bu Aul nanti akan berkoordinasi juga ya dengan pembina OSIS untuk melaksanakan program tersebut dengan rekan-rekan guru yang lain. Nah, Bu Aul, terkait tindak lanjut tersebut, rencana aksi tersebut, Bu Aul, kapan nih kira-kira akan berdiskusi dengan pembina OSIS? Kapan nih akan melaksanakan atau membuat kesepakatan kelas yang lebih jelas lagi, lebih detail lagi, Bu Aul? Oke, mungkin setelah ini kali ya, setelah ini saya akan membicarakan dengan beliau sebagai pembina OSIS, mungkin akan dilaksanakannya ketika nanti kelas meeting ya. Oh Kelas iya, meeting kan akan ada lomba juga gitu. Dan seterusnya, betul. kelas seterusnya dari kelas meeting itu akan berlanjut untuk semester berikutnya gitu. Baik, Kemudian kalau untuk duta itu mungkin saya akan mulai berlakukan di pertengahan bulan ini, Pak, gitu. baik. Berarti untuk kesepakatan kelas itu akan dilaksanakan secepatnya Oh ya, ya, Bu Aul. kesepakatannya pasti akan saya sepakati buat lagi minggu depan ya, karena itu memang sifatnya adalah Minggu urgent ya. depan. Kalau untuk duta itu kedua yaitu pertengahan bulan ini, kemudian kalau yang dengan pembina wali kelas ya setelah ini gitu kita obrolkan. Balik kelas pembinaan OSIS, maaf. Gitu. Baik. Untuk span kelas akan dilaksanakan minggu depan, kemudian lomba kebersihan kelas akan dilaksanakan secepatnya, koordinasi dengan pembina OSIS, kemudian pelaksanaannya ketika kelas meeting ya, Baul ya. Boleh Dan iya. pembentuk duta kebersihan itu di semester 1 ini ya. Nah, Iya. baik Bu Aul, terima kasih, luar biasa sekali. Namun sebelum itu saya akan mereview terlebih dahulu terkait dengan apa yang telah kita diskusikan kali ini ya Bu Aul ya. Tadi Iya. di awal bahwa Bu Aul sudah menyampaikan bahwa Bu Aul sedang merasakan kegelisahan ya, keresahan terkait dengan kesadaran kesadaran diri murid terhadap menjaga lingkungan, kepedulian terhadap lingkungan itu masih kurang. Dan Iya betul. pada saat ini kesadaran diri murid tersebut masih pada level 4 dan Bu Aul ingin meningkatkan menjadi level 8. Adapun Iya rencana betul aksi sekali yang Pak. ingin dilakukan oleh Bu Aul yaitu membuat kesepakatan kelas yang lebih jelas, yang lebih mendetail. Kemudian BOL juga akan berkoordinasi dengan pembina OSIS untuk membuat lomba kebersihan kelas. Dan yang terakhir, BOL akan mengadakan lomba duta kebersihan kelas. Seperti Betul itu, sekali Pak. betul? Betul Baik, sekali Pak. BOL. Semoga programnya bisa berjalan ya, BOL ya. Nanti kira-kira Amin. kita bisa ngobrol lagi ya, BOL ya. Boleh, boleh nanti setelah semuanya terlaksana nanti saya akan ngobrolkan kembali progresnya seperti apa Pak gitu. Baik, seru ini Bu Aul. Kalau misalkan nanti sudah terlaksana, saya ingin mendengar nih ceritanya seperti apa gitu. Apakah semuanya sudah terlaksana? Nanti saya boleh ATM ya nanti ya Bu Aul ya. Boleh, boleh. Silahkan Pak nanti Pak ya. Baik, Bu Aul. Sekali lagi terima kasih Bu Aul karena waktu kita Ya, sangat terbatas ya. Semoga ini belum cukup ya. Nanti Bu Aul bisa diskusi lagi dengan saya. Terima kasih sekali ya. lagi Bu Aul. Sukses selalu. Semoga lancar programnya ya Bu Aul. Iya, amin. Terima kasih juga Pak atas waktunya, atas sharingnya hari ini ya Pak ya. Baik Bu Aul. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dikri. Waalaikumsalam, Pak Oding. Oke, Pak Dikri, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bapak dengan Koci ya Pak ya. Baik, Pak Oding. Ini saya sudah ada beberapa catatan nih Pak. Namun sebelum saya sampaikan ini, saya ingin menanyakan beberapa hal nih kepada Bapak. Boleh ya Pak ya? Sangat boleh, Pak Oding. Oke, yang pertama Pak, apa yang sudah Bapak lakukan saat proses coaching tadi? Dan apa yang sudah menjadi indikator dari ketercapaian proses coaching yang tadi Bapak lakukan tuh Pak? Baik, Pak Oding.
pada saat coaching tadi saya telah berusaha untuk melakukan coaching dengan menghadirkan seluruh kompetensi inti coaching, diantaranya kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga sudah melakukan coaching dengan alur Tirta yang sudah secara berurutan. Kemudian untuk indikator capaiannya, alhamdulillah sudah tercapai, di mana coach dapat melakukan atau mendapatkan solusi secara mandiri dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan. Demikian. Ada lagi Pak? Cukup Sudah, ya? Pak. Oke, ya yang selanjutnya nih Pak. Pertanyaan selanjutnya, eh berdasarkan hasil coaching tadi nih Pak ya, kira-kira kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin Bapak coba kembangkan lebih jauh? Baik, tadi. Kalau di awal itu kan, di awal sebelum coaching kan saya menyampaikan bahwa kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di saat coaching tadi, alhamdulillah saya sudah laksanakan tersebut, dan saya rasa sudah tercapai ya tujuan tersebut. Dan untuk kedepannya, kompetensi inti yang lain yang ingin saya kembangkan yaitu adalah mendengarkan aktif, Pak. Kenapa ya? Karena memang agak sulit juga ya untuk dilakukan yang namanya mendengarkan aktif itu. Karena kadang ada aja hal-hal yang dapat mengganggu gitu ketika proses coaching, kita itu terganggu gitu dengan adanya gangguan-gangguan di luar, sehingga itu kita fokusnya menjadi berubah gitu akhirnya. Nah, maka kedepannya saya ingin mencoba untuk mengembangkan kompetensi tersebut, yaitu mendengarkan aktif, sehingga akan lebih fokus lagi ke depannya. Begitu, Bodi. Berarti kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi itu adalah mendengarkan aktif ya Pak ya? Betul, Pak. Betul. Oke, baik Pak Dikri. Sini ada apa namanya sedikit catatan nih Pak, nggak banyak sih Pak. Karena tadi saya melihat proses coachingnya sangat-sangat luar biasa nih Pak ya. Tadi Bapak sudah apa namanya melaksanakan proses coaching dengan melaksanakan kehadiran penuh, kemudian juga Bapak sudah mendengarkan aktif dan sudah mengajukan yang pertanyaan yang berbobot juga. Kemudian Koci juga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang Koci alami dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari yang Bapak sampaikan. Akhirnya Koci bisa menemukan solusi dari yang permasalahan yang sedang Koci alami. Kemudian Bapak juga sudah melaksanakan proses coaching dengan menerapkan alur kita ya Pak ya. Tadi sangat runtut sekali pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada Koci, sangat-sangat runtut mewakili sesuai dengan tahapan-tahapan Tirta. Kemudian Pak Dikri juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Itu sih Pak sedikit catatannya. Luar biasa Pak. Eh, Luar Terima biasa kasih. sekali lagi. Terima kasih banyak. Sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga dapat berdampak bagus terhadap Bapak ke depannya dan juga bagi saya, Pak. Amin, Baik, amin. Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Saya akhiri nih, Pak. Apakah ada yang mau disampaikan dulu, Pak, sebelum kita akhiri nih, Pak? Baik, Poding, saya ucapkan terima kasih banyak atas masukan-masukan dan arahannya dari proses coaching yang tadi. Terima kasih juga sudah menyempatkan untuk melakukan observasi atau pengamatan terhadap proses coaching saya dengan teman-teman tadi. Semoga kedepannya saya bisa terus meningkatkan kompetensi inti coaching saya, sehingga dapat membantu mengembangkan potensi-potensi guru-guru, rekan-rekan guru yang ada di sekolah kita. Sekali lagi terima kasih, Pak Odi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak ya. Semoga kita semua menjadi seorang pendidik yang benar-benar berkompetensi, Pak ya. Oke, Pak. Amin, Itu amin. saja, Pak ya. Baik. Karena waktunya juga sudah terbatas. Kita akhiri, Pak.
cukup sekian dari saya Pak selaku observer. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.